Nagari Guguk Malalo, sebuah perkampungan yang berbatasan langsung dengan kawasan Bukit Barisan 1, Sumatera Barat, dan termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Daerah yang terletak di bagian barat Danau Singkara itu berada di daerah kemiringan 20 sampai 60 derajat. Jadi, tidaklah heran jika kita sulit menemukan lahan datar ataupun landai di nagari ini. % daerahnya merupakan kawasan hutan, 20% merupakan kawasan perairan Danau Singkara, 0,9% adalah areal persawahan, dan 0,1% merupakan pemukiman masyarakat. Di Nagari Guguk Malalo bernaung 4.435 jiwa penduduk yang terbagi ke dalam 3 kejorongan: Jorong Dua Koto, Jorong Bayang, dan Jorong Guguk. Nagari ini sangat kaya dengan potensi sumber daya air. Sangat sejuk dipandang, jenjangan sawah-sawah terhampar sejauh mata memandang. Begitu juga dengan keindahan danaunya yang memukau setiap orang yang datang ke daerah ini. Ini lebih baik disampaikan masalah Pahlawan Dago. Tradisinya banyak, hikmahnya banyak. Yang pertama, muka Pahlawan Dago kan nomor satunya supaya tanam serentak. Jadi kalau tahu serono dari Nagari sampai ke Pangkanegari, maka kita tuh tahu sama sekali karena orang dulu sebelum di kampung orang terletak di atas. Jadi tahu orang sama sekali. Soal itu mulai menyamai, menyerah. Dan yang keduanya, muka Pahlawan Dago, tradisinya dengan nadronya muka Pahlawan Dago, pembagi satu kaumnya tertentu sekali. Tidak perlu kita cerita, jadi masalahnya di Minangkabau, umumnya lah negeri Malalo. Kalau tanah itu tidak sertifikat kan jadi masalah. Kenapa itu? Ikolah turun-temurun. Di pantai Pecahan aja, lajarnya sian punya bara pembaginya. Darwah ilmu di agama, ilmu peraih namanya. Bagi landor. Kemudian anak sian itu, sian bertiga anaknya sekian bagi. Kalau kau berdua anak sekian bagi. Jadi dulu senang sekali. Ketiganya masalah sejarahnya muka Pahlawan Dago. Sebenarnya muka Pahlawan Dago bagi kami tradisi di kampung. Memang dulu, semasa dulunya, memang Nagari dulu memanglah keadaan dalam keadaan darurat. Sudah di zaman, ambolah 3 kali periode, zaman Jepang, zaman agresi Belanda, dan zaman Periperi. Jadi dalam itu, kalau zaman Jepang itu memang maaf aja ya, nama masyarakat itu nama kenawadaran ini waktu musim itu. Jadi kalau di daerah dulu, agaklah dia kesulitan hidup,
Tapi so bagi celiang untuk pantai pecah. Barangnya kan naik. Kalau dulu 20.000 atau 15.000, sebelum itu dulu lah siang sekali. Sebenarnya peraturan pantai Kapandara, kalau lapai ulang-ulang mendoa membaca serapal 6 zikir maulid, senenglah bayuan bara kena sa kau awak bawa tuliskan lalu tang. Jadi membuktikan buka kapal bandara, itu tradisi tidak bisa dihilangkan. Itu amanat dari orang tua kami, memang itu adalah tradisinya. Jadi itu mengatakan bahawa itu tidak dapat kita rubah. Sampai tradisi itu sampai ke kebun barana jauhnya kata, jadi sebenarnya. Pokoknya agak ke inilah, agak hutan tak ada hutan apa, hutan lindung atau wilayah sama sekali. Kalau ditunjuk ke orang tu, biarnya bate-bate sampai kebun ini. Itu kayak lain ini. Karena barang itu disahkan orang tua itu. Jadi istilahnya kok parak lah pemata, kok sawah lah pematam, kok parak lah mentala, asinan na duduk. Kekompakan masyarakatnya dalam menjaga sumber daya air diwujudkan dalam ritual membuka kapalo banda, yaitu sebuah tradisi yang menjadi aba-aba untuk melakukan tanam serentak atau turun ke sawah. Prosesi membuka kapalo banda diawali dengan pemilihan panitia pelaksana yang terdiri dari pandito kampung, kemudian ditentukan tanggal pelaksanaannya. Pandito kampung bertugas mengumpulkan iuran di masing-masing kaum. Iuran tersebut akan dibelikan seekor kerbau untuk disembelih di gulang-gulang atau hulu air yang akan mengairi sawah-sawah masyarakat. Kami sebagai masyarakat petani, kehidupan kami sangat tergantung dengan air. Lahan persawahan kami membutuhkan air. Nah, pada saat ini agak miris hati kami sebagai petani bahwasanya beberapa mata air kami telah hilang akibat dibangunnya beroperasinya proyek PLTA Singkara. Namun sebagai masyarakat kami membuat peraturan nagari tentang pemanfaatan sumber daya alam termasuk masalah sumber daya air. Kami atur sedemikian rupa agar
kami bisa memanfaatkan air walaupun sudah hilang sebagian mata air kami. Nah, itulah yang kami kelola dan kami buat aturan. Kembali masalah sumber daya alam, kami di Nagari sudah melahirkan beberapa peraturan Nagari, mengatur sumber daya air, mengatur sumber daya alam, mengatur tentang penebangan, pemanfaatan hutan. Insya Allah di Nagari Guguk Malalo telah lahir beberapa aturan Nagari. Tinggal lagi kami berharap kepada stakeholder terkait atau seluruh komponen lah dari Nagari sampai ke negara. Kami berharap mudah-mudahan keadaan yang sedemikian baik pada sebelum dilaksanakannya proyek PLTA, walaupun tidak akan bisa kembali 100%, setidaknya kami bisa hidup layak di kaki Bukit Barisan 1 ini. Kehidupan masyarakat Guguk Malalo sangat bergantung dengan air yang akan mengairi sawah dan ladang. Sayangnya, beberapa mata air mereka telah hilang semenjak tahun 1993, seiring dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Singkarak. Pada tanggal 28 November tahun 2000, menjadi kenangan pahit bagi masyarakat Nagari Guguk Malalo. Rengkahan batu dan tanah menghantam pemukiman masyarakat. Saluran irigasi tertutup, sawah-sawah dipenuhi batu dan lumpur, serta korban jiwa yang berjatuhan akibat galodo dahsyat ini. Semenjak kejadian itu, kemudian masyarakat membuat aturan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya air, demi menjaga alam agar tetap bersahabat. Harapan mereka hanya satu, agar mendapat kehidupan yang layak selama tinggal di kaki Bukit Barisan 1 ini.
Nagari Guguk Malalu merupakan daerah yang langsung berdampingan dengan kawasan hutan. Masyarakatnya menggantungkan hidup dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, masyarakat memiliki tradisi atau kearifan yang dinamakan membuka kapal bandar, yaitu tradisi untuk menentukan kapan turun ke sawah, pembagian air, serta aturan-aturan dalam pengelolaan. Kalau kita cermati, tradisi ini mempunyai nilai-nilai yang sangat baik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan kalau kita lihat dari aspek sosiologis, tradisi ini merupakan sebuah tatanan hidup dari masyarakat, dan itu merupakan bagian interaksi masyarakat terhadap alam sekitarnya. Oleh karena itu, tradisi ini harus tetap dipertahankan atau harus mendapat perhatian dari pemerintah, karena tradisi masyarakat tersebut membuktikan kepada kita bahwasanya masyarakat mampu dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan dengan tradisi yang mereka miliki. Daging kerbau yang sudah disembelih di gulang-gulang dibagikan ke masing-masing kaum dengan takaran yang sudah ditentukan. Semakin banyak kaum tersebut mendapatkan daging, berarti sawah kaum tersebut sangatlah luas. Begitu juga sebaliknya, jika suatu kaum mendapatkan bagian yang sedikit, maka kaum itu memiliki lahan yang sedikit pula. Daging tersebut kemudian dimasak dan dibawa ke masjid untuk dimakan bersama oleh masyarakat Nagari Guguk Malalu. Sebelum acara makan bersama, masyarakat akan memulainya dengan prosesi membaca salawat Nabi, membaca salafal anam, zikir maulud, serta berdoa kepada Sang Khalik sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai wali negari tentang tradisi yang saat ini telah dilaksanakan. Ini merupakan tradisi yang telah lama dan turun-temurun, dan alhamdulillah tradisi ini sampai saat ini berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian sebetulnya tradisi seperti ini bukan hanya berada di Jorong Dua Koto, tetapi dulunya pernah ada di Jorong Guguk, Jorong Bayeng. Tetapi karena sesuatu hal, tradisi yang dilaksanakan di Jorong Guguk dan Jorong Bayeng itu semakin hari semakin berkurang. Tapi di sini alhamdulillah tradisi itu masih bisa dipertahankan. Dan harapan kami dari Nagari
bahwa ini adalah ikon kearifan lokal yang ada di negari Guguk Malalo yang harus kita pertahankan dan harus kita dukung. Insya Allah kalau ini akan kita jadikan agenda negari sesuai dengan kerjasama masyarakat dan tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Kalau kita setuju untuk mengagendakan bahwa ini adalah kita jadikan nantinya ikon negari Guguk Malalo ke depannya. Beragam penilaian mewarnai kekayaan budaya lokal di Sumatera Barat. Membuka Kapalo Banda merupakan tatanan hidup atau interaksi manusia dan alam. Hal ini membuktikan masyarakat mampu mengelola sumber daya alamnya secara baik dan berkelanjutan. Tradisi ini merupakan amanat dari para leluhur terdahulu. Kearifan ini mesti dipertahankan dan didukung menjadi agenda Nagari Guguk Malalo lewat dukungan dan perhatian pemerintah.